Anda kembali lagi di Zona Cuan dan kami masih bersama dengan Hamdi Hasyarbiaini, CEO Bitwiwi. Iya, Pak Hamdi, tadi kita bicara undang-undang termasuk P2SK juga yang katanya mau direvisi begitu. Tapi kita tahu ini kan tujuannya mungkin untuk proteksi juga pengguna kripto yang ada di Indonesia begitu. Dimana kita tahu dari segi inklusi dan literasi di aset kripto ini kadang-kadang banyak investor yang mungkin ikut-ikutan tapi sebenarnya tidak mengerti bagaimana cara untuk bermain kripto sendiri. Menurut saya sih itu nggak ada hubungannya. Kalau masalah literasi, edukasi itu kan ada forumnya tersendiri gitu. Jadi jangan gara-gara literasinya kurang kemudian ekosistemnya diubah gitu. Sebetulnya kalau terkait pelindungan dengan ekosistem yang sekarang pun sudah nasabah sudah dilindungi. Seperti tadi saya katakan, semua uang yang disetorkan oleh nasabah ke masing-masing pedagang PAKD itu 100% dikelola oleh lembaga clearing. Kemudian 70% dari aset kripto milik nasabah itu dikelola oleh central custody. Jadi sebetulnya itu sudah sangat aman gitu. Nah, kemudian di rencana revisi undang-undang ini diubah. Kemudian di mana transaksi kripto ini yang sekarang di masing-masing pedagang ini sebetulnya namanya juga exchange. Mereka sudah bursa kan. Kemudian akan dipusatkan di bursa, kita sebutnya bursa besar gitu. Sebetulnya untuk membedakan apa sih bedanya kita sebagai crypto exchange dengan bursa ini gitu. Nah, revisi itu mengatakan bahwa nantinya kalau undang-undang itu disahkan, seluruh transaksi kripto itu dipusatkan di bursa ini. Kalau dipusatkan, pertanyaannya masih pedagang yang saat ini ada 25 pedagang, fungsinya apa gitu. Apakah seperti broker saham di bursa efek? Padahal ini dua barang yang berbeda. Kalau di bursa saham, transaksi kripto itu memang dipusatkan di IDX gitu. Kemudian perusahaan sekuritas menjadi member dan mereka menggunakan order book dari bursa efek. Tapi kalau di kripto, masing-masing pedagang ini punya order book sendiri, punya sistem perdagangan sendiri. Sekarang ada 25 pedagang ya. Nah, ini di revisi Undang-Undang P2SK, ini kemudian akan dipusatkan di bursa, menggunakan order book dari bursa ini. Jadi semua pedagang yang 25 ini akan menggunakan order book dari bursa yang terpusat ini. Jadi saya katakan bahwa tadi saya singgung bahwa kripto ini kan kelahirannya desentralisasi. Kemudian di Indonesia dibikin desentralisasi lagi gitu. Nah, ini menurut saya sih akan mempengaruhi competitiveness pasar kripto Indonesia. Kalau nasabah kan konsumen kripto, dia kan pragmatis saja. Kalau ribet di Indonesia ribet ya saya pindah aja ke luar gitu. Di luar orang tinggal download aplikasi, buka rekening segala macam, bisa transaksi. Dari segi pedagang seperti apa saat ini psikologisnya? Ini yang mengkhawatirkan kami sebagai pedagang, karena kalau nanti memang dipusatkan di bursa, fungsi kami sebagai apa? Apa cuma sebagai agen doang dari bursa ini? Jadi akan banyak pengaruhnya ke masing-masing pedagang, karena tadi masing-masing pedagang sudah develop, sudah mengembangkan sistem perdagangan sendiri, sudah punya IT infrastruktur sendiri, tentunya sudah punya SDM sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kalau kemudian ini sistem perdagangan kemudian dipusatkan di bursa, kan pedagang sudah nggak perlu lagi ini. Jadi risikonya adalah akan terjadi PHK massal di pedagang, karena fungsinya pasti akan berkurang kan, yang diambil alih oleh bursa kripto nanti gitu. Baik, jadi, apakah komunikasi sudah dilakukan juga dengan regulator? Sudah. Di Februari yang lalu saya mengikuti rapat dengar pendapat umum dengan Komisi 11 dan hal yang sama saya sampaikan. Jadi jangan menyamakan ekosistem pasar modal kemudian diterapkan di industri kripto, karena ini dua barang yang berbeda gitu. Kripto itu lahir prinsipnya adalah desentralisasi, jangan kemudian sampai di sini dipaksa sentralisasi lagi gitu. Jadi kita aneh sendiri di dunia. Kalau kamu bisa cek ke dunia manapun, tidak ada tuh yang namanya bursa kripto, itu nggak ada. Kecuali crypto exchange seperti Bitwiwi, seperti yang lain gitu. Baik, lalu CFX sendiri fokusnya kalau menurut Pak Hamdi itu batasnya seperti apa? Jika memang ini harus kembali lagi desentralisasi.
Kalau yang sekarang itu tadi saya katakan ekosistemnya adalah ada ada PAKD atau crypto exchange, kemudian ada bursa kripto. Tadi kamu menyebut merek ya, saya nggak apa-apa saya sebut CFX itu sebagai bursanya. Kemudian ada KKI sebagai lembaga clearingnya dan ICC sebagai custodian. Sekarang fungsi mereka adalah semua pedagang yang 25 ini harus report setiap hari ke bursa. Nah, kemudian bursa pasti mengolah data itu untuk disampaikan ke OJK. Nah, kemudian fungsi lembaga clearingnya, mereka itu menyimpan tadi seluruh uang nasabah yang diterima oleh semua pedagang. Jadi kami sama sekali tidak mengelola uang nasabah. Itu kan proteksi kan. Kenapa dibikin peraturan itu? Karena waktu itu mungkin Bapepti khawatir kalau lu yang simpan, ntar duit nasabah lu pakai gitu. Makanya disimpan di lembaga clearing. Artinya secara regulasi sebenarnya yang diterapkan saat ini nih sudah cukup begitu ya? Tidak perlu untuk decentralized. Jangan disentralisasi lagi transaksinya di bursa. Itu akan mematikan, yang pasti mematikan pedagang, dan ujung-ujung menurut saya sih bisa mematikan industri kita gitu. Karena kan kita jadi kalah bersaing dengan yang ada di luar. Baik, selain masalah sentralisasi ini tadi pajak kita sudah bahas, lalu apalagi yang masih menjadi kendala saat ini untuk bisa memicu lagi investor kripto untuk lebih memilih aplikasi di dalam negeri? Ya tentu pajak, kemudian ekosistem yang pasti ya. Ya saya sudah katakan bahwa dengan ekosistem yang sekarang sudah bagus, nasabah sudah terlindungi gitu. Walaupun kita tetap kalah bersaing dengan yang lain. Kenapa? Karena SRO ini juga memungut fee dari kami. Jadi tentu saja kami harus mengenakan fee yang lebih mahal ke nasabah dong. Nasabah bisa bilang, oh, ngapain gue transaksi di local exchange, di luar aja, mungkin fee-nya lebih murah gitu. Karena tidak ada fee yang berlapis tadi. Dari segi infrastruktur seperti apa? Karena kita tahu juga banyak juga investor kripto ini yang berada di beberapa aplikasi ini mengaku ketika koinnya ini tiba-tiba mendapatkan keuntungan besar, lalu uangnya nggak bisa ditarik gitu. Nah itu karena mereka asal download aplikasi kan. Ini kan banyak di luar sana, banyak mungkin ratusan atau ribuan aplikasi. Jadi memang pesan saya ke para konsumen kripto sih, yang paling aman memang bertransaksi di local exchange karena memang punya izin resmi dari OJK gitu. Jadi kami izinnya dari OJK gitu. Nah tadi kamu udah singgung bahwa di OJK pun sudah ada itu kan ada IASC kan untuk kalau ada masalah mereka bisa mengadu ke sana. Indonesian Anti-Scam Center ya. Nah kemudian juga di OJK sudah ada komisioner yang ngurusi literasi dan edukasi. Jadi untuk konsumen Indonesia akan lebih aman kalau mereka bertransaksi atau menjadi nasabahnya PAKD yang memang berizin resmi dari OJK, daripada mereka asal download aplikasi entah dari mana, kemudian tiba-tiba begitu duitnya udah banyak, nggak bisa diambil, ya percuma kan. Nah di luar sana sebetulnya banyak juga crypto exchange besar, tapi seperti tadi saya katakan di mata OJK itu dianggap ilegal. Jadi kalau mereka memilih transaksi di sana ya sah-sah saja gitu. Tapi itu tadi risikonya adalah kalau mereka ada dispute atau dengan exchange-nya mau mengadu ke siapa gitu. Kalau di Indonesia mereka bisa ngadu ke Indonesia Anti-Scam Center tadi. Karena proteksi ini hanya ada di dalam negeri ya Pak? Di dalam negeri, ya. Kalau pakai aplikasi yang dari luar mungkin ya? Mau ngadu ke siapa nggak tahu. Ngadu ke OJK ya, lu salah sendiri kenapa transaksi di luar gitu. Iya, meskipun tidak perlu bayar pajak gitu ya? Kalau di ada pajak, tapi mungkin beda-beda ya, tergantung negaranya sih. Ya. Baik, sekali lagi terima kasih sudah bersama kami, Pak Hamdi Hasyarbaini, CEO Bitwiwi. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Oke. Baik, kita kembali. Dan informasi tadi menutup Nusantara Business Hour kali ini. Bisnis bukan sekedar tentang keuntungan, tetapi juga membangun nilai, menciptakan dampak dan bertumbuh bersama menuju masa depan yang lebih baik. Saya Marianeke.